Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Rifki Ma'ruf, dengan 3 NRP terakhir 060, dan teman saya, Muhammad Afan Mahdi, dengan 3 NRP terakhir 275, dan teman saya terakhir adalah Muhammad Irsyad Habibi, dengan 3 NRP terakhir 150. Di sini, kami akan menjelaskan tugas presentasi dari tugas praktikum. Pada PPT yang pertama atau PPT yang kedua, di sini kami diminta untuk menjelaskan bagaimana penerapan atau implementasi dari longest monotonically increasing subsequent atau disingkat dengan LMS. Nah, jadi apa sih itu LMIS? Jadi LMIS adalah sebuah konsep dari algoritma yang dan pemrograman yang dinamis dan digunakan untuk mencari panjang dari urutan subsequence yang panjang dalam sebuah array atau urutan elemen urutan lainnya begitu. Baik seperti tree atau yang lainnya. Nah, di mana elemen-elemen tersebut itu disusun dalam bentuk dalam urutan yang menaik. Dan artinya dalam LMS ini kita itu mencari urutan yang memiliki nilai yang semakin membesar, dari yang kecil semakin membesar begitu. Dan panjang urutan tersebut adalah yang sepanjang mungkin dari subsequent tersebut. Sebagai contoh, di sini let A be the sequence of 20, 50, 30, and 10 and 40. And then 50, 10, 40 is subsequence of A. Even though it is not monotonically increasing because 50 to 10 is decreasing and more, and then 10 to 40 is increasing. So the sequence of 10 and 40 is monotonically increasing of the subsequent in A. Even though, yeah, it is not the longest, he said. So, from the sequence of this, the longest sequence, the longest monotonically increasing subsequence is 20, 30, and 40. Jadi seperti itu penjelasan dari salah satu ini, dari satu paper atau apa ya ini? Hmm, ya handout dari yang dibuat oleh Pak Pak San ini. Jadi kita bisa membuat subsequence atau urutan sub array gitu ya, sub urutan yang tidak harus berdampingan gitu. Jadi kita bisa mencari subsequentnya yang berurutan dan monotonically increasing begitu, 20, 30, dan 40. Nah, kemudian di sini saya melakukan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pakai dynamic programming dan yang kedua menggunakan subtree, BST begitu. Oke. Yang pertama, pada bagian inisiasi itu dimulai untuk membuat array dengan nama list dengan panjang yang sama dengan jumlah elemen yang diinputkan. Dan ini pada setiap elemen dalam array diinisialisasi dengan nilai 1 karena setiap elemen pada awalnya membentuk subsequence dengan panjang yang 1. Kemudian iterasi ini digunakan 2 iterasi yang bersarang untuk mengakses setiap elemen pada array-nya. Nah, kemudian dicek apakah elemen pada indeks ini, pendek I, itu lebih besar daripada indeks ke J, dan apakah panjang subsequent yang berakhir pada indeks ke I dapat diperpanjang dengan memasukkan elemen ke J, begitu. Nah, kemudian setelah iterasi selesai, ditemukan suatu panjang subsequent yang panjang dengan mengambil nilai yang maksimum dari panjang listnya, max list gitu. Nah, kemudian direkonstruksi subsequence terpanjang dengan melihat kembali array dari list tersebut dan menyimpan elemen-elemen dengan membentuk subsequent yang terpanjang. Ya. Kemudian, berikut adalah sebuah contoh penggunaannya. Kami menggunakan suatu random array dan kami akan dipanggil result length atau kayak panjang, hasil panjang dan elemen-elemennya begitu. Kita run sekarang. Nah, dari program dengan contoh penggunaan yang seperti ini, array ini, ditemukan panjang yang monotonically increasing sebanyak 7 dengan elemen-elemennya yaitu 2, 8, 29, 47, 58, 64, dan 84. Begitu 2, 8,
dan seterusnya begitu. Kemudian pada pendekatan tree dimulai dengan membentuk struktur data BST, di mana setiap simpul menyimpan nilai kunci serta panjang subsequent terpanjang yang berakhir pada simpul itu. Kemudian kita insert atau dilakukan penyisipan untuk setiap elemen dalam array tersebut. Saat menyisipkan, itu diperbarui panjang subsequentnya untuk setiap simpul yang dilewati. Lalu kami dilakukan rekursi pada pohon untuk menghitung panjang subsequent dari yang terpanjang di setiap simpulnya. Tuh. Langsung pada bagian contoh penggunaannya, kami mencoba untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan print out dari panjang dan elemen-elemen largest monatomic increasing yang ada. Oh, gini. Jadi ditemukan perbedaan panjang. Yang pertama pada tadi kan pakai dynamic programming terdapat 7 panjang subsequent kan. Tapi di sini pada penerapan pendekatan tree panjangnya hanya ditemukan sebanyak 6 kali saja. Seperti itu. Sebagai tambahan, di sini kode itu melakukan pengurutannya itu dari belakang ke depan, 7, 29 dan seterusnya begitu kan. Nah, mengapa? Karena pada pendekatan tree ini dan untuk mencari LMIS-nya itu list yang berada di paling belakang itu memiliki urutan panjang lebih besar sehingga urutan inputnya bakal lebih awal dalam insert D-nya, seperti itu. Mmm. Dua pendekatan ini memiliki hasil yang berbeda, tetapi, karena tiap pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena cara kita mengurutkannya dalam suatu elemen itu berbeda, jadi memang, menghasilkan hasil yang berbeda, seperti itu. Sekian dari saya, maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mungkin sekarang untuk PPD soal PPD nomor 3 diminta next problem next to the problem untuk open dan juga close. Jadi pertama ini kode untuk open door. Pertama kita definisikan dulu sebanyak 8 ini untuk kolom dan barisnya. Lalu ini untuk method untuk valid moves atau pergerakan yang valid untuk yang dapat dilakukan oleh sebuah knife. Lalu ada method solve untuk mencari dengan parameter row, baris, kolom, dan juga move number-nya. Lalu kita cari apabila ketemu di return true, tapi apabila uh, tidak, maka di return false. Untuk setiap move di moves, kita masukkan new row dan new column ke move, maka kemudian. Lalu untuknya selanjutnya kita print board. Seperti biasa, di main-nya kita definisikan start row dan start kolomnya 0,0 terlebih dahulu. Lalu kita coba solve. Jika solve atau benar atau dapat ada jawabannya, maka munculkan ini. Apabila tidak ada solusi yang ditemukan. Setelah saya run, muncul demikian dengan tidak terakhir bertempat di sini 64, yang mana berarti titik memulai dan titik akhirnya tidak sama.
tidak dapat sama. Kemudian untuk close tour, eh, kami menggunakan ini one store algorithm. Pertama kita inisialisasi dulu n berjumlah 8 dengan move pattern-nya itu sama seperti tadi. Ini untuk menandai, membatasi kenaiknya itu tidak lebih dari 8 kali 8 chessboard ini. Ini method untuk melihat apakah square tersebut kosong atau sudah pernah dikunjungi. Ini method category untuk mencari adjacent dari n square. Next move untuk mencari uh, semua gerakan yang mungkin untuk dapat dilakukan oleh knight. Seterusnya, ini biasa. Ini ada method neighbor untuk mengecek apakah tetangganya itu adalah that is one next move from the beginning square and then to next close. Jadi untuk mengecek apakah titik poin terakhir berdekatan atau dapat berhubungan langsung dengan titik awal. Ini find close tour berarti fungsi untuk melakukan uh, close tour bagi connect tadi. Dan initial posisinya untuk X3 dan Y2. Sehingga dapat didapatkan, kita memulai dari sini seharusnya. Lalu 62 mana tadi? 61, 62, 63, 64. Nah, karena 64 ini dapat uh, berhubungan langsung dengan satu, maka dapat disebutkan bahwa ini close tour karena titik awal dan titik akhir dapat berada pada titik yang sama. Thanks to Tapesh. Kode ini direferensikan oleh Tapesh. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.